dulu. Terima kasih. Biono. Ya, terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, Pak Gubernur. Ya ini Pak, sebenarnya ini lebih pada apa ya? Lebih pada curahan hati, bisa dikatakan warga Jakarta, karena saya sendiri pemegang KTP Jakarta, dan kebetulan beberapa ini aktivitas juga masih di Jakarta ini, Pak Anies. Jadi beberapa kali saya di rumah itu sering kali mendengarkan curahan dari orang tua, wali murid, yang sekarang ini nampaknya sudah mulai jengah dengan adanya belajar di rumah gitu kan. Belajar di rumah karena memang terbentur oleh karena ada PSBB yang diperpanjang sampai 30 Juli mendatang, Pak Anies. Nah, sebenarnya kita mau minta info sebenarnya sampai kapan ini PSBB diberlangsungkan? Apakah nanti setelah 30 Juli akan ada kemungkinan dicabut? Dan kalaupun dicabut, apakah nanti pada saat proses belajar mengajar di sekolah harus ditentukan protokol kesehatannya, Pak Anies? Gini, sekolah sampai kapan? Ini pertanyaan kalau disebut $1 billion question, yang seluruh dunia juga dihadapkan pertanyaan ini. Sampai kapan ini? Gitu. If you can answer this question, you get $1 billion. Jadi ini pertanyaan yang kita semua sama-sama punya sebetulnya. Saya harus sampaikan secara apa adanya. Tidak ada yang tahu sampai kapan COVID ini akan tuntas, selesai. Tadi istilahnya Mas Kiki sampai ada vaksin. Tapi kita tahu ada virus-virus yang sampai sekarang pun belum ketemu vaksinnya. Virus dengue, demam berdarah, sampai dengan hari ini belum ada vaksinnya. Kalau kena demam berdarah ya dirawat di rumah sakit, dikasih infus, kasih cairan, istirahat, sampai masa inkubasi selesai, kembali lagi, trombositnya naik, baru pulang. Gitu kira-kira. Sampai sekarang belum ada tuh vaksin untuk dengue. Nah mudah-mudahan nanti COVID ini segera ada vaksinnya. Banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya yang sudah lelah. Ya, anak saya di rumah juga gitu Mas Giono. Udah bosen di rumah mereka. Jadi sudah bosen kuadrat udah. Jadi karena tidak keluar sama sekali berbulan-bulan. Nah, coba kita lihat di sisi lain. Betapa dukanya orang tua kalau mendengar kabar anaknya positif COVID. Apa yang mau kita jelaskan pada orang tua kalau kita mengatakan silahkan berangkat lalu kena COVID. Satu anak kena COVID, satu sekolah panik. Dan kalau tertular, apalagi kalau kita lihat datanya, bahwa anak-anak di Indonesia itu punya kecenderungan terkena COVID dan fatal. Inilah sebabnya mengapa kita tunda dulu soal pembukaan sekolah sampai benar-benar aman. Ya ini memang tidak ringan. Tapi Indonesia juga bukan pertama kali. Mas Giono kalau dengar baca buku sejarah, tahun 46 tuh orang udah capek sama perang, Mas. Iya betul, ini kapan merdeka ini selesai? Itu merdeka kok jadi menderita begini, perang nggak selesai-selesai. Tapi karena kita nggak baca buku-buku itu, kesannya seperti lancar aja dari 45 sampai 49. Tidak, itu rumit, Mas. Bayangkan dari 45 sampai 49, 4 tahun negeri ini perang tidak selesai-selesai perangnya. Di mana-mana. Tapi bangsa ini tangguh kok. Rakyat kita ini rakyat pejuang, rakyat yang ulet. Apalagi cuma suruh di rumah gitu. Insya Allah sanggup. Gitu. Wong dulu suruh setor nyawa aja siap kok gitu. Jadi saya justru ingin mengajak pada semuanya. Mari bangkitkan semangat bangsa ini. Jangan dibiarkan ngelokro karena di rumah lalu lemes. Waduh nggak bisa apa-apa. Aduh ini belum apa-apa. Walau susah-susahnya masih bisa pegang HP. Masih bisa kelihat kanan kiri. Lah, kita sudah ngelewatin perang yang rumit begitu saja sanggup kok gitu. Nah orang tua bangkitkan itu pada anak-anaknya. Pemimpin masyarakat bangkitkan itu pada masyarakatnya. Katakan bahwa ini kecil, ini bukan soal gede. Berada di rumah menahan diri itu bisa. Nah jadi saya merasa ini kesempatan bagi kita semua untuk mengirimkan pesan bahwa ini kita orang tangguh, bukan yang loyo. Harus menghadapi ini semua. Lalu sesudah itu tetap kita harus makan. Ya. Kita harus makan, karena itu bagi yang belum bisa berkegiatan, pemerintah siapkan makanannya. Apa tadi yang saya sampaikan, sembako. Lalu kembali kepada soal anak tadi, Mas ini saya sambil lihat datanya, itu di Indonesia saat ini, atau di Jakarta saat ini ada
1.300 anak-anak yang terkena positif COVID, kemudian 38 itu meninggal. Jadi, dan usia di bawah 9 tahun itu risikonya paling tinggi. Nah, inilah yang perlu disadari oleh para orang tua, bahwa kalau mengirimkan anaknya pergi keluar rumah, risiko tertular tinggi, dan kalau sudah tertular pasti ada risiko fatality rate. Itu ya.